Shalom. Puji Tuhan buat jemaat yang setia. Selamat tahun baru. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum mulai kita akan satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau penyertaan-Mu sampai pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh lalui di tahun 2022 bersama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2023 ini, penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kami percaya, hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tahun baru 2023 tanggal 1 Januari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh rasakan penyertaan-Mu, berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, pagi hari ini, di ibadah pertama tanggal 1 Januari ini, di tahun baru 2023 ini, kami mau memulai bersama Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Yesus. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau mengurapinya. Baik itu dari Aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi. Kuduskan kami Tuhan. Tahirkan kami dengan kuasa darah Yesus. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah ada di tempat ini. Mereka yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bahkan kalau Kau boleh minta Tuhan, hujan boleh berhenti, cuaca boleh bersahabat dengan kami Tuhan. Sehingga jemaat-Mu yang mau beribadah tidak terhalang oleh karena situasi hujan apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Jamah sentuh hati kami Tuhan. Jangan izinkan kami pulang sama seperti kami datang. Tapi kami pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, beserta istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, baik itu Pastor Paulus Supit, bahkan Pengkiandu, yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau taruhkan benih firman di mulut lidah bibirnya. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar di setiap jam-jam ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Hari yang baru, tahun yang baru. Kami percaya segala yang baru, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan juga melimpah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau Allah yang setia dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang memeliharakan kami dengan setia. Bahkan di saat-saat kami seringkali tidak setia kepada-Mu Bapa, Kau Allah yang setia buat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus
Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Kasih-Mu menebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamatku, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Saya percaya di tahun yang baru ini ada banyak harapan yang kita doakan buat hidup kita. Ada banyak hal yang mungkin belum terjawab di tahun yang sudah lewat. Dan kita berharap, kita berdoa agar terjadi di tahun ini. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada buat kita. Yang terbaik masih ada buat kita. Bahkan hal-hal yang luar biasa Tuhan akan berikan berlimpah buat kita di tahun ini. Mari kita bersama hampiri Allah-Mu, hampiri Tuhan-Mu, hampiri Dia. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Minta pada Tuhan yang terbaik. Yang terbaik di pandangan kita belum tentu yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi kalau yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Mari harapkan yang terbaik dari Tuhan. Mari harapkan yang terbaik selalu dari Tuhan. Karena Dia akan melimpahkan segala yang terbaik itu untuk setiap hidup kita. Pribadi demi pribadi di tempat ini. Tidak akan ada kekurangan sesuatu pun yang baik di dalam Tuhan. Saya percaya semua yang terbaik itu menjadi bagian hidup kita. Asalkan kita hidup berkenan dan berharap kepada Tuhan selalu. Mari umat Tuhan, kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Dia. Katakan, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku.
Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari kita berdiri bersama sama Tuhan. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Kasihmu membusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Amen. Ku percaya mujizatmu ku Sekali lagi katakan, sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kau juru selamatku Tuhan, Allah yang tak pernah tinggalkan aku, Allah yang setia, Allah yang selalu hadir dalam setiap langkah-langkahku, Allah yang setia. Mujizatmu nyata, kasihmu besar, ajaib dan perkasa Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu dan tinggikan Tuhan. Dia Allah sumber kekuatan kita, Dia Allah mujizat kita, Dia Allah kekuatan kita, Dia Allah segalanya dalam hidup kita. Tuhan, Raja, Dia juru selamat dalam kehidupan kita. Agungkan Raja, agungkan Tuhanmu. Yesus kaulah segalanya. Haleluya. Kasih sayangmu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih sayangmu melimpah di setiap langkah-langkah kami Bapa. Kami percaya mujizatmu terjadi. Mujizatmu kami alami saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi namamu yang kudus. Segala hormat, kemuliaan, Kau Allah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di hidup kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami, penghiburan kami, pertolongan kami. Kaulah mujizat dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertama kami ingin mengatakan penuh rasa terima kasih Bapa. Engkau memperpanjang hidup kami sehingga memasuki tahun yang baru ini. Banyak pengalaman yang kami jalani, tapi semuanya kami cuma melihat Tuhan di atas segalanya. Dan pagi ini Engkau mengantar kami ke gereja bersama anak cucu kami. Dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu,
Kami berdoa untuk anak cucu kami yang di depan altar ini. Engkau titipkan mereka untuk mengalami kasih Allah lewat orang tuanya. Berkati papa mamanya, berkati kehidupannya, dan biarlah kelak dia menjadi orang-orang yang hebat. Terima kasih Bapa untuk ekonomi, kesehatan, keluarga, bahkan gereja di tempat ini. Untuk kawan-kawan, untuk keluarga semuanya. Kami siap untuk diberkati dengan hal-hal yang baru pagi ini. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sekolah minggu. Silahkan duduk. Ternyata masih hidup juga ya. Kita ketemu lagi. Saudara, saya seumur hidup baru kemarin saya merayakan tahun baru di udara. Dalam ketinggian sekitar 8.000 kaki. Seharusnya saya berangkat sekitar jam 8. Tapi karena angin, hujan kencang, kami ditunda. Berangkatlah saya jam 11 malam lebih. Nyampe di sini 12:30. Ya. Dan besok saya harus kembali ke Surabaya. Orang susah naik pesawat, saya diminta Tuhan tiap minggu. Saudara. Saya nggak tahu duit saya dari mana, saya juga nggak tahu, saudara. Pokoknya berangkat ya. Dan saya nggak pernah minta uang tiket kepada siapapun. Selama 33 tahun. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Tolong dijawab dengan jujur, karena ini menentukan setahun ke depan. Amin. Siap? Udah tarik napas. Ya. Tahun ini Anda ingin lebih kaya atau lebih berkenan kepada Tuhan? Enggak usah jawab baik-baik, yang jujur. Ingin menjadi lebih kaya atau ingin lebih berkenan kepada Tuhan? Oh, enggak bisa, namanya pilihan kok. Salah satu, ayo cepat. Ini muka-muka duit. Sudahlah jujur, kita ingin lebih kaya. Amin. Jujur aja enggak salah kok. Saudara minta Tuhan kasih. Jadi kita setuju ya. Hidup enggak berkenan enggak apa-apa, yang penting lebih kaya, oke? Ternyata saudara begitu dangkal ya imanmu, cuma segitu aja. Dikasih hidup setahun masih minta lebih kaya lagi. Kenapa sih enggak pernah cukup? Cukup itu bukan berarti sedikit, saudara. Cukup itu banyak. Setuju? Nah, hari ini saya akan bicara tentang psychology of money. Karena saya tahu jawaban Anda. Makanya saya siapkan bukan khotbah yang kudus-kudus, suci-suci. Karena jawaban Anda pasti duit. Jadi pas kan? Ya. Saudara, saya punya teman yang bekerja di luar negeri. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu di Sydney. Dan saya tanya, kerjaanmu apa? Valet om. Valet mobil. Tapi di hotel yang sangat mewah. Dia pernah menyetir semua mobil bermerek yang harganya sampai miliaran. Gak tahu lah harganya berapa. Dia nyetir semuanya. Gajinya cukup baik, tipsnya cukup gede. Jadi hidupnya enak di Sydney, saudara. Sebelum dia valet, dia bekerja di kantoran dengan gaji yang gak seberapa besar. Dia berpikir, gimana rasanya ya naik mobil yang model-model begitu itu. Tapi setelah dia membawa itu 5 menit ke tempat parkiran, dia sadar bahwa orang membeli ini hanya untuk rasa kagum, dihormati dan pengakuan. Saudara, saya ingin beri definisi ya. Kekayaan itu adalah apa yang tidak Anda lihat. Sekali lagi, pelan-pelan. Saya ingin mengantar pikiran saudara untuk memahami apa artinya psychology of money. Jadi pertama, kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Saya tahu mukamu bingung, saudara. Enggak apa-apa.
Saudara, aset finansial yang belum dirubah menjadi barang yang bisa kita lihat, itu kekayaan. Saya nggak tahu rekeningmu isinya berapa. Tapi kalau itu belum Anda rubah menjadi aset yang kelihatan, itulah kekayaan Anda. Setuju? Ya. Karena tahun baru kita harus punya mindset yang berubah tentang uang. Kalau enggak hidup kita jatuh bangun sama seperti 5-6 tahun yang lalu. Saudara, waktu Anda membeli mobil 1M, kekayaanmu berkurang berapa? 1M kan? Ya, jadi saya ulangi. Kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Kekayaan cuma ada di secari kertas dan Anda senang sekali. Kekayaan itu cuma angka yang orang lain nggak bisa lihat. Jadi sekali lagi, aset finansial yang belum dirubah menjadi barang yang dilihat, berupa mobil, rumah mewah, itulah kekayaan. Tapi waktu Anda membeli mobil seharga 1M, kekayaan Anda berkurang 1M. Mobil yang mewah yang tidak dibeli, berlian yang mewah yang tidak Anda beli, jam tangan yang mewah yang tidak Anda beli, bahkan tas mewah yang tidak Anda beli, itulah kekayaan. Tapi waktu Anda membelikan, kekayaanmu berkurang, saudara. Sampai sini ngerti ya anak-anak? Ya, kita ini hobinya cari duit tapi nggak ngerti. Apa itu kaya dan kekayaan? Wealthy and rich itu beda, saudara. Nah, cara memiliki kekayaan adalah tidak membelanjakan uang yang Anda miliki. Setuju? Cara memiliki kekayaan setelah Anda cari, Anda taruh kan? Simpan di bank, semuanya. Jadi harta yang Anda cari Anda dapat, tapi tidak Anda belanjakan. Itulah kekayaan. Tapi waktu Anda membelanjakan, kekayaanmu mulai berkurang. Saya akan sampai kepada kesimpulan. Memiliki kekayaan itu wealthy. Tapi kaya itu rich. Jadi beda ya. Memiliki kekayaan itu kebanyakan nggak terlihat, saudara. Saudara tahu rumahnya Lim Siao Leong? Di Gunung Sahari. Masuk gang. Dia nggak pindah rumah, saudara. Sampai saya kepingin tahu, tolong saya kepingin tahu rumahnya Lim Siao Leong. Biasa, saudara. Padahal dia punya Bogasari, ya pendiri BCA, semuanya. Sangat kaya itu orang. Yang berawal dia datang dari Tiongkok. Cuma jual, dia ambil paku-paku yang bengkok, murmur itu, dikencengin, dijual kiliwan. Itu asalnya Lim Siao Leong. Tapi rezeki orang gak tahu ya. Dia gandeng dengan Pak Harto dan kemudian meledak. Saudara gak bisa niru dia, saudara. Gak bisa. Jadi memiliki kekayaan adalah wealthy. Kaya itu rich. Sudah hampir ketemu, saudara. Pelan-pelan saya tuntun Anda. Jadi kekayaan adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Saya nggak tahu pendapatanmu berapa. Yang tidak dibelanjakan, jangan beli makanan, jangan beli air, pokoknya simpen aja itu kekayaan. Saudara lihat di Tiongkok ada tukang becak yang senang menolong anak-anak. Tapi begitu mati, hartanya diketemukan dalam bentuk uang receh. Lebih dari 1 miliar. Tukang becak yang tua. Karena sekarang ini di Indonesia saya melihat orang yang tampil hebat. Mobil mewah, jam tangan, apalagi pendeta-pendeta ini. Pendeta nggak jadi teladan, malah ngerusak jemaatnya. Pesta pora. Duit dari mana, saudara?
Kita harus sadar, kalau tahun ini Anda nggak berubah, tahun ini adalah tahun yang sulit. Rubah pergaulanmu, rubah pikiranmu, rubah semuanya, saudara, di awal tahun ini. Saya juga memberikan apresiasi kepada Anda yang datang pagi ini. Hujan kenceng, Anda kok mau datang loh. Saya tadi pikir nggak ada orang di tempat ini, saudara. Saya berikan apresiasi. Berarti Anda niat. Kalau Anda datang ke CL, mungkin Anda habis itu belanja. Di sini nggak ada hiburan, saudara. Tempat mojok, nggak kelihatan gerejanya. Tapi di sinilah saya melihat, inilah orang-orang yang niat menemukan kehidupan baru di awal tahun. Amin. Saya sendiri kehujanan, saudara. Saya cari taksi. Kalau saya niat, nggak niat itu wajib datang, saudara. Ya kan? Saudara lebih hebat, saudara niat. Kalau saya wajib, ya. Tapi di kedalaman saya ada niat untuk memberkati Anda di hari pertama, saudara. Itu tujuan hidup saya. Jadi saya mulai membedakan. Kaya itu adalah pendapatan Anda sekarang. Coba rewind, pendapatanmu berapa sekarang ini? Yang ada di kas, yang ada di semua. Itu kaya. Tapi kekayaan adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Jadi lewat psikologi ini, kekayaan adalah apa yang tidak Anda belanjakan. Pertanyaannya, untuk apa kita jadi kaya? Amin. Setuju? Yang ngerti nggak ngerti, pokoknya saya udah jelasin. Ya, kaya adalah pendapatanmu sekarang. Kekayaan adalah uangmu yang tidak dibelanjakan. Jadi kalau Anda ingin kaya, punya kekayaan, tapi nggak boleh belanja, untuk apa jadi kaya? Setuju? Buat apa kalau gitu? Saudara beli berlian 2M. Saya punya teman ya, beli berlian 20M hanya untuk di samping sabuknya satu, samping sabuknya satu. Nah itu kalau copot gimana? Jadi di sabuk ada 2 berlian, 10M, 10M. Edan enggak, saudara? Tapi ya buat dia duit segitu kecil. Sama seperti saya buang uang 20.000. Kalau saya sampai mencret nggak mungkin kebeli itu, saudara. Ya. Dan itulah hidup. Kalau kita mau mengerti psychology of money, kekayaan itu adalah harta yang tidak pernah Anda belanjakan. Jadi kesimpulannya, kalau harta yang saya miliki, supaya saya punya kekayaan dan tidak boleh dibelanjakan, untuk apa kaya? Benar kan? Liatin aja rumah mewahmu, 100M, 75M, liatin aja mobil mewahmu. Ada orang punya Porsche sampai 1 gudang, ada 20-30 biji. Saya ngeliat itu di aplikasi. Orang miskin dan orang kaya adalah masalah perilaku, bukan jenius, bukan hati. Perilaku. Saudara bisa menahan diri enggak? Bisa beli tapi menahan diri, itu orang hebat, saudara. Kalau di Indonesia sudah nggak punya duit, mau beli kan, itu orang miskin banget. Makanya Indonesia itu susah mau maju, saudara. Karena mindsetnya nggak dirubah. Orang Cina itu punya pendapatan 100%, yang dibelanjain 10%, saudara. Dia nggak perlu hidup mewah kok. Tapi mampu menikmatin hidup. Anda boleh bicara dengan Pak Mukhtar Yadi, Anda boleh bicara dengan orang hebat-hebat. Sangat sederhana hidupnya. Saya sudah bicara dengan mereka. Mobilnya juga mobil tua kok. Gak mewah, saudara. Buat mereka kerja adalah kebahagiaan. Meraih prestasi adalah tujuan hidup mereka. Bukan foya-foya. Oke. Berhenti, saudara. Gak ada gunanya.
Karena foya-foya itu akan menghancurkan kehidupan. Inilah kejiwaan dari uang, saudara. Saya punya teman ya, kalau nggak salah namanya Robert. Satu hari dia beli Lamborghini, saya kaget saudara. Waktu kami masih kebaktian di Epic, dia bawa. Ada sederet Lamborghini. Tapi 6 bulan kemudian dia naik kijang tua. Loh kenapa? Dijual Pak Bengki, ditarik sama tukang kreditnya. Nampak kaya, kelihatan kaya, orang kaya dan kekayaan itu punya definisi masing-masing. Amin. Enggak usah pamer-pamer, bertobat saudara tahun ini. Sumpah saya katakan bertobat. Apalagi pendeta-pendeta itu. Ya. Uang jemaat dipakai foya-foya. Ngapain sih? Berhenti. Kalau Anda tidak merubah mindsetmu, Anda tidak merubah jiwamu, dan kita cuma ingin kaya tapi tidak pernah ingin berkenan kepada Tuhan, saudara bertanggung jawab terhadap kehidupan. Setuju? Nah, baik. Hari ini kan hari pertama. Berarti tahun ini masih kurang 364 hari ya, kira-kira segitu. Bagaimana kami mengisi hari-hari yang masih kosong ini Pak? Itu yang saya ingin katakan kepada Anda hari ini. Ya, kita bangkit berdiri. Tolong bukain saya Lukas 24. Jadi kekayaan dan kemiskinan itu perilaku, ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Sampai ayat 10. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebelum saya menyampaikan inti perenungan, saya ingin membawa saudara ke dalam kitab Kejadian. Enggak usah dibaca ayatnya, sudah saya ringkas tadi malam. Saudara, awalnya bumi ini kosong, tidak berbentuk. Roh Allah melayang. Tahun ini sudah terbentuk? Belum kan? Masih kosong. Belum berbentuk, menyisakan kesulitan-kesulitan tahun kemarin. Pikiran kita juga kosong, saudara. Mau usaha apa tahun ini? Ya, usaha ini susah, usaha itu sulit. Terus mau apa dengan kehidupan ini? Saran saya yang pertama, ada 7 saran. Masukin ruangan gelap dan kosong tahun ini yang belum terbentuk. Anda mau tidak mau, Anda di dalam ruangan tahun 2023. Kosong, gelap, belum berbentuk. Belum.
Masih berapa jam sih dalam satu hari? Yang kedua, tapi tetap ada roh Allah melayang, saudara. Terus Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah pagi, petang, dan malam. Langkah kedua, pisahkan yang baik dan yang buruk, saudara. Pisahkan. Kalau saudara mulai hari ini mencari uang dengan cara berpikir jahat, hidupmu akan sangat jahat. Teman saya bertanya, Pak, pasrah itu artinya apa? Pasrah itu bukan menunggu, saudara. Berdoa, nangis-nangis, kayak orang kesurupan. Kepasrahan itu adalah berusaha sekuat-kuatnya. Tapi hasilnya, serahkan sama Gusti Allah. Amin. Saya berusaha sekuat tenaga. Hasilnya, terserah Gusti Allah. Kalau tidak sesuai rencana, bersyukurlah. Kalau sesuai rencana, berterima kasihlah. Benar kan? Sebentar, saya ingat satu kalimat, ini penting. Saudara tahun ini punya rencana? Punya ya? Terus kalau rencanamu gagal gimana? Rencana yang sebenarnya adalah merencanakan rencana yang gagal untuk menjadi baik. Sekali lagi, rencana yang sesungguhnya adalah merencanakan rencana-rencana yang gagal untuk menjadi baik. Amin. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Saya selalu melihat yang terburuk, tapi berharap yang terbaik. Jadi saya antisipasi. Tahu ini kira-kira keburukan terjadi di bulan apa untuk hidup saya. Tapi di tengah keburukan, saya selalu berharap Tuhanku Tuhan yang baik. Amin. Banyak orang berkata, hidup jangan ngomong yang buruk-buruk. Saudara gak usah ngomong kalau buruk mau datang buruk. Amin. Pikirkan yang terjelek dalam hidupmu. Tapi berharaplah yang terbaik kepada Tuhan Allahmu. Dan Tuhan akan menolong kita di saat-saat seperti itu. Ya. Jadi langkah yang pertama, masukin gelap, kosong, belum berbentuk. Masuk aja saudara, kita jalan di tahun ini. Tapi langkah pertama, pisahkan yang baik dan yang ketiga, Tuhan membuat apa? Tuhan memisahkan, terjadilah cakrawala. Hidup itu punya dua hal. Hidup itu punya batasan dan hidup itu punya keterbatasan. Saya bukan Tuhan. Saya tidak memiliki hidup yang kekal di bumi ini. Semuanya fana. Jadi ingat, hidup ini punya batasan. Batasan hukum, batasan semua. Tapi di samping itu saya dan Anda memiliki keterbatasan. Makanya kalau kita nggak pegang Tuhan, kita hancur saudara. Dengan hidup kita yang kerdil ini. Yang keempat, setelah semuanya terjadi, Tuhan membuat apa? Matahari, bulan, dan bintang. Bayangin kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada bintang, kita nggak mungkin hidup, kita nggak bisa melihat apa-apa. Dan Tuhan ciptakan itu bukan untuk kepentingan Dia. Jadi langkah selanjutnya, tolonglah orang lain. Terangi jalan orang lain. Bantu pemikiran-pemikiran orang lain. Amin. Waktu saya berkhotbah, keinginan saya membantu saudara. Mungkin saya tahu, Anda nggak tahu. Mungkin Anda tahu, saya nggak tahu. Kita berbagi kok. Setuju? Ya. Jadi saudara siap tahun ini memperbanyak pertolongan untuk orang lain? Berjanjilah. Semua itu dimulai dari niat. Setelah semuanya Tuhan terjadi, Tuhan melihat air masih kosong. Tuhan melihat udara kok sepi. Di situ Tuhan isi air dengan ikan berkeriapan. Tuhan isi langit dengan burung-burung. Setiap jam, setiap menit, isilah hidupmu dengan manfaat dan makna. Buat apa? Udara cerah tapi kosong. Tuhan memberi manfaat, dijadikan burung. Tuhan memberi makna,
Air yang kosong diisi dengan ikan-ikan. Setuju? Jangan buat menit-menit hidupmu dalam kekosongan, saudara. Berpikirlah sesuatu. Selanjutnya, terakhir Tuhan berkata apa? Tuhan menempatkan manusia di Taman Firdaus. Ini kebenaran, saudara. Sebelum manusia ditempatkan di Taman Firdaus, Tuhan siapkan dulu Taman Firdaus enggak? Tuhan siapkan ikan, Tuhan siapkan burung untuk dimakan. Jadi percayalah, walaupun tahun ini masih kosong, gelap, belum berbentuk, Tuhan sudah sediakan semuanya untuk kita. Amin. Orang paling miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Cukup itu bukan sedikit. Cukup itu kelimpahan. Ya. Dan Tuhan ngomong, beranak cuculah. Jadilah manusia pengembang, saudara. Bukan penghancur. Saya melayani di gereja ini supaya gereja ini berkembang. Makanya saya paling benci kalau ada orang menghancurkan gereja ini, saudara. Orang luar atau orang dalam, saya paling tidak suka. Mari kita kerjasama. Kita kembangkan bersama-sama gereja ini. Jangan dihancurkan. Amin. Saya tidak pernah mau mengikuti sesuatu yang sia-sia ke depannya. Enggak mau. Saya punya harapan. Saya mau berkembang. Saudara bayangin. Tadi malam saya mendarat 12:30. Khotbah sekali. Besok pagi saya pulang. Saudara. Emang kurang kerjaan saya. Saya punya tanggung jawab terhadap gereja ini. Saya ingin gereja ini berkembang sesuai maunya Tuhan. Amin. Mari kita kerjasama. Jangan saya ngembangin, saudara hancurin. Jangan, saudara. Saya bisa marah itu. Dan akhirnya, tugas manusia apa? Setelah di Taman Firdaus, suruh berdoa? Enggak, saudara. Suruh puji-pujian? Andreas enggak laku main drum di Taman Firdaus. Enggak ada. Ada kebaktian di sana? Enggak ada. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan, saudara. Tugas kita apa? Pelihara taman ini. Jangan makan pohon di tengah, taati hukum. Dan yang ketiga, usahakan. Saudara ini pengusaha. Firdaus bukan milikmu. Jadi sekali lagi, semua teman-teman yang ada di sini, engkau tidak pernah memiliki kekayaan dan bumi ini. Engkau hanya mengelola apa yang dititipkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara pinjam mobil saya, terus kembali penyok semua, saya marah enggak? Dunia ini dipinjamkan kepada saya dan saudara. Gereja ini bukan milik siapa-siapa. Gereja ini untuk dikelola dengan baik. Supaya kalau Tuhan tanya, mana gerejaku? Tuhan berkata, sabarlah hambaku. Masuklah ke surga impianmu. Itu yang saya cita-citakan dalam hidup saya, saudara. Ayo kita sama-sama belajar. Oke? Sekali lagi, Anda dititipi kekayaan, Anda dititipin keluarga, Anda dititipin nyawa, semuanya. Rawat anak-anakmu dengan baik. Saya mengenal Kiki Herman ini belum punya anak, masih bujangan. Sampai anaknya gede-gede. Kasihi mereka. Itu bukan punya Muman, ya, itu punya Tuhan. Rawat dia sebagaimana Tuhan merawat. Makanya saya sangat mencintai keluarga, anak, cucu, semuanya. Dan sekarang saya akan bahas, ya. Tolong ayat yang pertama, Yohana, sudah. Tetapi pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang disediakan mereka. Ayat 2, supaya jelas. Mereka mendapati batu sudah terguling. Pak Bengki, ini kan bukan Paskah. Kenapa bicara kebangkitan? Awali hidupmu dengan semangat yang sudah bangkit. Pikiran-pikiran yang dibangkitkan. Jangan loyo, saudara. Saudara punya tekanan, saya juga punya tekanan. Sama, kita hadapin sama-sama. Ya.
Saya suka dengan kata pagi-pagi benar. Kira-kira jam 5, sudah. Zaman dulu belum ada neonisasi. Mereka pergi kemana? Cari duit? Enggak loh. Pergi ke kubur. Ini tujuan gila enggak, saudara? Orang tuamu meninggal, anakmu meninggal, enggak mungkin jam 4 pagi mau ke kuburan keluarga, saudara. Enggak. Ya. Jadi kata pagi-pagi sama seperti Anda. Anda pagi-pagi ke gereja kan? Hebat loh. Hujan kenceng saudara masih ada di gereja. Sumpah saya tadi berpikir, gak ada orang di tempat ini saudara. Saya ngeliat, loh kok penuh jadi. Jadi pembicara tuh gak usah ngitung jumlah jemaat. Kalau Tuhan mau penuhi, penuhi. Amin. Tuhan mau kosongin, kosong, titik. Saya gak pernah berpikir berapa jumlah jemaat yang datang kepada saya. Saudara pikir jemaat yang banyak itu membuat pendeta jadi besar. Gini, hitungannya gini. Kalau saya berkhotbah di depan 1.000 orang, yang bertobat 50, berapa persen? 2% ya, Andres ya? Ya udahlah, salah itu nggak apa-apa, sudah tua. Pokoknya kira-kira gitu. Jadi kalau saya berkhotbah di depan 1.000 orang, yang bertobat 50, 5% lah ya. Tapi kalau saya berkhotbah di depan 100 orang, yang bertobat 50 orang berapa? 50%. Jadi kalau diundang gereja nggak usah ribut jumlah jemaahnya berapa, kelasnya mana, yang bawa mobil apa. Layanin aja. Kalau seandainya yang datang di sini 10 orang, gaya khotbah saya tetap sama loh saudara. Pakaian saya sama. Kita pendeta nggak boleh membedakan jumlah banyak. Ini gereja kaya miskin, ini orang kaya miskin. Nggak boleh pendeta seperti itu. Kalau orang miskin sakit, sampai mati teleponnya nggak diangkat. Saudara. Tapi kalau yang kaya, belum telepon pendetanya sudah datang. Karena dapat amplop kan? Kita harus berubah tahun ini. Amin. Layani dengan hati yang murni. Uang itu urusan Tuhan. Amin. Kalau mau jadi gereja yang hebat, miliki mental yang seperti saya katakan. Mereka ke kubur apa? Mencari Yesus. Awali hidup ini bukan mencari uang, tapi mencari Yesus. Karena kalau saudara ketemu Yesus, Yesus sumber uang. Amin. Mereka membawa apa ke sana? Rempah. Berarti rempah-rempahnya malam kemarin sudah disiapkan. Saudara kalau ke gereja mempersiapkan diri enggak? Siapkan hati, pikiranmu. Siapkan pakaianmu yang mau kamu pakai. Siapkan naik mobil, jalan kaki atau naik ojek. Ya. Emang mobil mewah bisa masuk ruangan ini? Gak bisa, saudara. Yang masuk orangnya. Semuanya ditinggal. Saya gak nyalakan. Anda punya rezeki, beli aja gak apa-apa, saudara. Tuhan juga gak nyalain kok. Tapi dengar, mobil itu tujuannya untuk transportasi. Bukan untuk gengsi. Saya jalan kaki juga gak apa-apa. Saya kehujanan juga gak apa-apa kok. Yang penting duit tebel di kantong. Amin. Dan orang gak tahu duit saya tebel atau tipis. Tapi tebel terus sih. Sorry ya. Nah. Hidup dengan tujuan. Tujuannya kemana? Mencari Yesus ke kubur. Kedua, malamnya ada persiapan. Berarti sudah hebat. Tujuan ada, persiapan ada. Karena semalam mereka melihat Yesus diturunkan dari salib. Belum dirempah-rempah. Saudara. Dan itu adat. Ayat yang ketiga. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kasihan ya. Berangkat pagi, punya tujuan.
penuh dengan persiapan, sampai di tempat gagal. Inilah yang akan kita temui dalam hidup, saudara. Bukan berarti orang mencari Yesus hidupnya nggak pernah gagal. Omong kosong. Saya sering diundang full gospel dan pengusaha cerita. Setelah saya sungguh-sungguh dengan Yesus, pabrik saya berkembang menjadi 2. Amin. Tapi setelah tanya, pinjam bunga bank enggak? Bunganya berapa? Uang hangusnya berapa? Ngomong dong yang jelas. Itu enggak semudah itu, saudara. Jangan berkhayal di hadapan Tuhan. Amin. Kita kan pinjam bank, kredit bunganya berapa? Uang hangusnya berapa? Itu enggak diceritakan. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati, setelah dekat Yesus, pabrik saya tambah 2. Pret lah. Emang gua enggak ngerti usaha? Jangan bohongi masyarakat, saudara, kasihan. Ntar mereka meniru saudara, enggak dapat apa-apa. Stres, kecewa kan? Hati-hati dalam hidup ini. Sampai di sini gagal kan? Nah, pertanyaannya, punya tujuan, punya perencanaan, punya persiapan, sampai di tujuan gagal. Pertanyaannya, kenapa? Saudara tahu kuncinya? Saudara, di atas pasal 24, itu ada satu ayat, Yohana bisa dikeluarin. Ada satu ayat, sebetulnya ayat terakhir pasal 23, ini kuncinya. Bisa ditayangin atau saya baca ya, perhatikan saudara. Dan perhatikan, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum. Mereka mencari Yesus, hatinya sama Yesus. Tapi mereka masih mengikuti hukum Taurat. Hidup itu nggak bisa dua kaki, saudara. Iya, tidak. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka mengikuti hukum Taurat, tapi hatinya mencari Yesus. Kembali ke pertanyaan semula. Jadi saudara cari kekayaan atau cari hidup berkenan? Gak usah dirubah, tetap cari kekayaan. Jangan mencela-mencela kalau ngomong itu. Ini yang menyebabkan hidupmu gak diberkati. Gak usah sok kudus lah, gak usah sok suci. Gak punya duit juga murtad, amin. Kenapa sih orang Kristen sok suci semua? Sok kudus? Kalau saya bisa kudus, Tuhan gak perlu mati di salib, amin. Justru karena saya gak bisa kudus satu titik aja, saya ini orang kotor, saudara. Makanya kita dibenarkan oleh kematian Yesus. Bahkan saudara sendiri cari Tuhan untuk dapat uang kan? Ayo ngaku. Saya cari Tuhan om. Tapi cari Tuhan untuk mendapatkan uang. Itu jahat banget loh. Jahat ngatubillah itu saudara. Mendingan cari uang aja sudah. Jangan cari Tuhan untuk mendapatkan uang. Makanya dosa pendeta itu lebih besar daripada dosa jemaat, saudara. Nah, setelah mereka gagal, mereka kemana saudara? Pulang. Saudara, setelah gagal, apa yang Anda harapkan? Saudara, orang pertama yang melihat Yesus siapa namanya? Ayo, Maria Magdalena. Kenapa mereka melihat Yesus? Karena semua pulang, Maria masih nunggu di kubur. Hidup itu perlu ulet. Hidup itu perlu kesabaran. Hidup itu perlu tekad dan niat yang kuat. Amin. Jangan kalau gagal apa yang ya wis lah. Saya juga bolak-balik gagal, saudara. Saya jualan juga ratusan kali saya ditolak orang. Enggak apa-apa kok buat saya. Ditolak itu 1 poin Anda menjadi lebih pinter. Ya.
Kadang-kadang mau ngejual sesuatu, orangnya nggak menemuin saya suruh nunggu 2 jam, setelah itu dia pergi lewat pintu belakang. Saya ngalamin, saudara. Enggak apa-apa. Ulet, sabar, tekad, niat, Tuhan memberkati. Ya, sekarang kita lihat multimedia. Silakan Yohana. Ya, kita dengar lagu dulu ya. Aku lama, saudara. Vaya kondios, tinggalkan masa lalu. Gak usah dikenang lagi, ya. Kisera-sera yang terjadilah. Mari kita hadapi tahun depan. Kita berangkat semua dengan kegagalan. Bagaimana kita menata ulang hidup ini? Ya, kita naik satu lagi, klik. Yang pertama, pegang janji Tuhan. Promise. Jalani janji Tuhan. Apakah janji Tuhan terwujud dengan seketika? Enggak. Seperti main apa namanya itu? Main gitu-gitu. Ya udah gitulah. Untuk menemukan wujud janji Allah ada proses, saudara. Di dalam proses ada persoalan. Walaupun ada persoalan, Tuhan tidak akan mengikuti prosedurmu. Kitalah yang harus mengikuti prosedur Tuhan lewat Alkitab. Karena di dalam firman Allah ada prospek ke depan. Amin. Dan banyak hambatan, kecil-kecil, rintangan. Jangan pernah mundur. Pertama, pegang janji Tuhan. Yang kedua, klik lagi. Saudara, tahun ini tentukan prioritas. Mana yang penting dan mendesak, mana yang penting dan tidak mendesak, mana yang mendesak dan tidak penting. Ada banyak hal. Prioritas itu nomor 1. Jangan sampai akhir tahun saudara terulang kembali seperti tahun kemarin. Kecewa, lagi capek saudara, hidup mengulang-ulangi. Ya. Yang kedua, bikin planning. Perencanaan mulai hari pertama. Rencanamu apa? Yang ketiga apa? Pray. Doa. Pengki itu kelihatannya sangat sekuler, gak rohani. Gua tiap malam pagi sembahyang bro. Belum tentu yang sok kudus itu sembahyang. Setuju? Saya gak ingin tampil kudus. Saya ingin tampil seperti Tuhan inginkan dalam hidup saya. Ya, prioritas, planning and pray. Naik lagi. Saudara, problem. Suka sama problem? Makin banyak masalah, engkau makin hebat, saudara. Karakter terbentuk. Karena penderitaan yang saya alami, karena penolakan, karena kesulitan yang harus saya jalani. Akhirnya saya matang jadi hari ini. Problem itu warnanya macam-macam, bisa musibah. Nanti kapan-kapan saya jelasin ya, karena waktunya nggak sampai. Kedua, problem itu bisa berupa peringatan untuk hidupmu. Problem itu bisa berupa cobaan. Problem itu bisa berupa ujian. Dan problem itu bisa menjadi konsekuensi. Nanti mungkin kapan-kapan saya jabarkan satu-satu bagaimana melihat tanda-tanda masalah itu, musibah, peringatan, cobaan, ujian atau konsekuensi. Konsekuensi aja contohnya. Gajimu 10 juta. Anda kredit BMW 14 juta. Konsekuensi kan? Konsekuensi jadi orang goblok. Ngapain? Ya jangan belanjakan uang di atas kemampuan pendapatan. Kalau perlu 10%, 20%, saudara. Naik lagi. Setelah problem apa? Saudara, pikiran ini harus futuristik. Tahun ini ada apa aja ya? Bring it tomorrow is today. Bukan membawa kemarin menjadi hari ini. Kita akan sama. Lihatlah ke depan. Lihatlah ekonomi global.
Ada apa tak di depan kita tuh ada apa? Futuristik, saudara. Kedua, berubahlah, change. Kalau Anda tidak merubah kebiasaan, engkau tidak pernah akan berubah dalam penghasilan. Rubahlah pemikiranmu, rubahlah niatmu, rubahlah keyakinanmu yang salah. Yang ketiga, konsentrasi, saudara. Ya, penting konsentrasi ini. Yang keempat apa? Antisipasi. Dan yang terakhir, adaptasi. Enggak sulit kok hidup ini. Saya tiap hari isi pikiran saya cuma gini-gini, saudara. Ya, jadi kalau saya pintar, Anda bodoh, jangan iri. Karena saya tiap menit mikir terus. Di mana-mana saya mikir, saudara. Naik lagi. Persoalan Anda itu cuma ada 3, saudara. Pertama, punya persoalan dengan orang. Bener kan? Sama istri, sama anak. Terus hal itu peristiwa demi peristiwa, ya, itu menjadi persoalan kita. Yang nggak kita harapkan terjadi, yang kita harapkan nggak datang, ya. Dan yang ketiga, benda kan? Bendanya apa? Siapa di sini yang doyan duit? Angkat tangan cepetan. Saya angkat tangan pertama. Gua doyan banget itu duit. Hidup jangan munafik, bro. Saudara senang duit, Tuhan nggak marah kok. Tapi yang penting bagaimana caramu cari duit dan bagaimana engkau memanfaatkan duit untuk memberkati dan menolong orang lain. Amin. Nah, di tengahnya ada segitiga apa? Solusi. Hidup Anda dikitari 3 hal persoalan ini aja. Kalau nggak orang, ya peristiwa, persoalan, atau duit. Sudah, ya. Oke, naik lagi, klik. Perhatikan, yang paling puncak tahun ini, niat atau tekad. Kedua, baca kesempatan. Gini, yang ketiga ini peringatan ya. Jangan suka rasionalisasi. Kenapa hidup sulit? Ya memang yang sulit, Pak. Itu kan rasionalisasi. Tuhan bisa memberkati Anda di tengah kesulitan. Kalau Anda punya tekad usaha yang keras, tahu peluang, dan pasrah kepada Tuhan Allah. Amin. Jangan kegagalan dirasionalisasikan. Jangan kegagalan itu dibenarkan, saudara. Itu kesalahan kita semua kok. Ya memang semua susah, gue juga susah. Saya nggak mau, saudara susah aja sendiri. Saya nggak pernah mau susah, saudara. Saya punya kesulitan, tapi saya tidak mau susah. Amin. Beda loh. Oke, naik lagi. Semuanya dari Tuhan. Pesan Alkitab, tetap tegak di dalam imanmu dan tetap kuat sebagai manusia menghadapi kenyataan hidup. Ya. Standing faith and stand up strong. Tetap berdiri. Naik lagi. Next normal. Hidup sekarang ini sudah nggak normal loh, saudara. Next normal apa? Jangan belum. Pertama, berubah. Kedua, tahun ini banyak terjadi shifting, pergeseran. Yang ketiga, banyak hal yang harus kita rusak sendiri, saudara. Tabiat lama semuanya. Singapura menjadi hebat karena dia mendisrupsi negaranya sendiri. Perampingan semua. Kemudian tomorrow is today, VUCA. Sudah saya jelaskan kan? Ketidakpastian, kerumitan, rancu, itu era VUCA. Ini yang harus Anda hadapi. Next normal, sudah nggak normal semuanya. Naik lagi. Saudara, tahun ini ganti pergaulanmu. Sekali lagi, ganti teman-temanmu. Kalau enggak, Anda tetap begitu. Challenge the work. Bangun mastermind. Cari orang-orang yang bisa membuat Anda tumbuh. Jangan cari orang-orang yang nyedot energimu. Dari 5 orang temanmu, saya tahu siapa Anda. Jangan berteman dengan orang-orang itu terus. Capek, saudara. Ganti teman, ganti masa depan. Oke? Ya, itu salah diperbaiki, jangan dibuang.
Jadi ayo kita bangun mastermind. Orang ini saya belajar dari bukunya orang Yahudi tentang mastermind. Kenapa Yahudi pinter? Di sana anak sekolah setiap 10 orang punya kelompok sendiri-sendiri. Orang-orang pinter. Makanya Yahudi jagoan sampai hari ini. Saudara senangnya nongkrong-nongkrong, foya-foya. Ngapain hidup kayak begitu? Emang kalau saudara susah temanmu mau nolong? Mau? Enggak kan? Ah. Oke, tinggal 2 gambar lagi, klik. Tingkatkan kualitas hidup. Tingkatkan hubungan kita dengan sesama. Dan tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Hidupmu akan luar biasa. Naik lagi 1. Oh, sudah. Dengan berubah, Anda akan happy. Dengan kebahagiaan, Anda meraih sukses. Tuhan memberkati. Salam sukses, selamat sukses, sehat selalu di tahun 2023. Amin. Saya sudah memberikan contoh. Pertama kali saya di satu gereja, MC-nya ngomong begini, Pak Pengki sudah lansia. Itu saya kaget. Hah? Iya ya. Saya nggak sadar, saya ini sudah lansia, saudara. Lebih dari lansia, apa di atas lansia ya? Tuek. Bayangin umur segini masih gini. Gimana ibu-ibu lihat saya umur 40. Gulung-gulung. Ya, ayo kita bangkit berdiri. Saya minta nada C aja mas. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sama-sama dengan sungguh-sungguh. Aku bernyanyi bahagia. Saya undang Pak Gembala untuk perjamuan kudus. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami sudah ada di lembaran pertama dari buku kehidupan kami di tahun 2023. Kiranya setiap halaman kami boleh tulis dengan baik, karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu Pastor Pengki Andu Tuhan dengan luar biasa. Terus pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita bersuka cita, kita bersyukur di hari pertama ini kita boleh ada di bait Tuhan dan kita menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak hambanya Pastor Pengki Andu, Bapak Gembala, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita, dan kalau di antara Bapak Ibu ada yang belum terima atau ambil amplop tadi, boleh lambaikan tangan, nanti pengerja akan bagikan. Ya, depan ada. Di depan.
Selamat siang. Terima kasih Pak Pengki Anto atas firman-Nya. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami semuanya. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Angkat amplop yang kita sudah terima. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, kesehatan, kehidupan yang kami sudah lalui di tahun 2022. Biar di tahun 2023 kami akan lebih diberkatin. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan biar berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Biar di lain kesempatan kami dapat bersama memberi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita dan memberi dengan kerelaan hati. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali ingatkan ada 2 rekening sekarang gereja. Satu rekening yang biasa yang sudah dari awal, itu adalah rekening buat persembahan, ucapan syukur, perpuluhan dan lain-lain untuk semua kegiatan operasional kita. Tetapi untuk gedung gereja, khususnya untuk yang ada di Hotel Ciputra, kita membuka rekening baru ya atas nama GBI Rem. Kemarin ini kebetulan pengurus yang bertanggung jawab untuk gedung ya di awal tahun ini sedang pergi, ada holiday, jadi saya hanya melaporkan saja ya dana yang kita butuhkan memang tidak kecil saudara, cukup besar, itu sekitar 600 juta saudara, dan saya dapat laporan kemarin dana yang masuk adalah bentar saudara, orang sabar disayang Tuhan. Mana dia? Sebentar ya saudara ya. Belum. Pokoknya ini saya lagi bingung nyarinya di mana. Ada 61 juta kemarin yang masuk. Jadi 61 juta sekian. Boleh tepuk tangan dulu. Masih jauh tapi saya percaya kita semua percaya untuk yang di Hotel Ciputra kita juga pasti bisa pikul sama-sama, kita melayani sama-sama. Ada amin? Kita akan akhiri tapi saya ingin menyampaikan pesan Tuhan untuk di awal tahun ini adalah stay close to Jesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bacakan ayatnya di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8a. Yakobus 4 ayat yang ke-8a dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Tuhan minta kita di tahun ini mendekat kepada Tuhan. Memang ada sesuatu yang agak sedikit kalau kita perhatikan awkward atau sedikit aneh. Kalau kita perhatikan dikatakan mendekatlah kepadaku dan Ia akan mendekat kepadamu, seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Tuhan tidak pernah jauh, tetapi kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang mengusir Tuhan keluar dari kehidupan kita. Karena kalau saudara baca Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10, di situ dijelaskan karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, itu kita yang mengusir Tuhan keluar. Waktu kemarin kita merayakan Natal, Dia lahir untuk menghapus dosa kita, menyelamatkan kita. Dia naik ke surga, memberikan seorang penolong yang hari ini ada di dalam setiap hati kita. Tetapi kita yang mengusir Tuhan keluar lewat kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan Tuhan minta di tahun 2023 kita mendekat. Maka Tuhan akan mendekat. Kerjakan bagian kita di tahun 2023. Percaya kalau Tuhan di pihak kita, amanlah hidup kita di tahun 2023. Tadi Pak Pengki sudah katakan, karena Dia yang mempunyai segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa di awal tahun, hari pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya tahun ini menjadi tahun yang manis buat kami, tahun yang indah buat kami, karena Tuhan berjalan bersama dengan kami, karena Tuhan selalu tinggal diam di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami.
Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Pengki Ando. Sekali lagi kami bawa dalam doa, Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya, pelayanannya. Berikan hamba-Mu umur panjang, pakai hamba-Mu lebih-lebih lagi. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, bahkan yang tidak melayani, yang mungkin ada di luar kota, luar negeri, Tuhan memberkati. Seluruh jemaat Tuhan yang ada, juga yang ada di tempat ini, yang sedang pergi keluar kota, luar negeri, semuanya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Baik juga yang ada di Hotel Ciputra. Tuhan juga berkati pemilik tempat ini, Pak Akong dan Ibu Eva. Tuhan berkati. Kota kami, kota Jakarta, Tuhan berkati. Indonesia diberkati, para pemimpin bangsa ini diberkati. Tahun 2023 Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang, kami arahkan mata hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini di awal tahun. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun yang baru ini, Tuhan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Engkau hidup dalam kemenangan. Dan sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya kita yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.